Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Yunus ayat 68. Ya. Nah, kalau kita membuka kitab Al-Quran, baik itu yang digital maupun yang uh, tertulis di buku, kita akan menemukan redaksi kalimat Allah sebagai berikut, ya. Ah, yang kami tampilkan ini adalah ayat Al-Qur'an surah Yunus ayat 68 yang diambil dari Al-Qur'an online, qurankemenak.or.id, ya. Ah, jadi rumusannya seperti itu. Kita tidak ambil utuh, ya, tidak ambil secara keseluruhan, ya. Nah, sangat menarik kalau kita membuka Al-Qur'an eh, yang diterbitkan Departemen Agama RI, ya. Ini redaksinya adalah sebagai berikut, ya. Jadi ada sedikit suasana nuansa perbedaan, ya. Silakan melihat sendiri, ya. Nah, yang di bawah ini juga rumusannya kurang lebih mirip seperti yang digital dalam indoquranweb.id, ya. Nah, uh, umat Islam umat Islam itu sering menilai mengatakan Alkitab sudah tidak asli lagi karena berubah-ubah, ya. Mereka mengatakan biasa begitu, ya. Mereka mengatakan Alkitab itu sudah palsu karena ada redaksi ayat yang berubah-ubah, ya, dari kitab yang satu ke kitab yang lain, dari tahun yang satu ke tahun yang lain. Nah, saya tidak mau mengomentari itu. Saya mau mengajak Anda untuk coba melihat dua rumusan surah Yunus ayat 68 di atas, ya. Kalau kita memperhatikan dua rumusan ini, tampak adanya perubahan, tanpa adanya perbedaan. Yang di atas kata mereka itu diterjemahkan dengan yang menyekutukan Allah, sedangkan di bawah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, beda loh orang Yahudi dan Nasrani itu dengan orang yang menyekutukan Allah, beda. Ya, itu. Nah, yang di atas ya tertulis Allah mengangkat anak, sementara di bawah Allah mempunyai anak. Mengangkat anak dengan mempunyai anak itu dua hal yang berbeda. Jadi ya di sini tampak jelas adanya perubahan, ya. Jadi rumusan kalimat Allah itu berubah-ubah. Sehingga dengan demikian kalau kita menggunakan cara 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 pandang umat Islam terhadap Alkitab, maka haruslah dikatakan bahwa Al-Qur'an sudah tidak asli lagi, ya. Sekarang kita akan coba melihat, ya, beberapa hal dari ayat Al-Qur'an tadi, ya. Dari dua dua redaksi tadi, ya. Yang pertama, ya, mereka, ya. Kata mereka ini, ya, yang satu diterjemahkan dengan yang menyekutukan Allah, tetapi yang satunya lagi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Orang yang menyekutukan Allah itu belum tentu orang Yahudi dan orang Nasrani, gitu, ya. Jadi ada perbedaan di sini, ya. Sebenarnya siapa mereka itu? Tidaklah jelas. Kalau kita merujuk kepada ayat 66 bahwa mereka itu adalah yang menyekutukan Allah, bukan orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Nah, maka eh, pencantuman atau penafsiran atas orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini merupakan suatu kekeliruan yang fatal, ya. Nah, ada pertentangan antara Allah mengangkat anak dan Allah mempunyai anak. Karena apa? Ini dua hal yang berbeda. Mengangkat anak itu tidak sama dengan mempunyai anak.
mana yang benar? Itu. Jadi masa Allah sumbernya dari Allah yang satu dan sama kok bisa diterjemahkan berbeda, ya? Nah, yang sangat menarik berikutnya adalah kata ganti kamu, ya. Kamu ini apakah dia itu Muhammad ataukah kaum muslim atau siapa? Ya, tidak jelas. Secara linguistik, kamu ini adalah ya orang kedua atau dengan kata lain lawan bicara. Ya, jika konteks Al-Quran itu Allah atau Jibril berbicara kepada Muhammad, maka kamu ini adalah Muhammad. Ya, begitu. Tetapi yang tampak jelas di sini adalah ketidakjelasan. Sehingga haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Atau dengan kata lain, Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Nah, dari uraian di atas, ya, tampak kita akan melihat ya pemaknaan-pemaknaan. Tadi dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya, apakah benar orang Yahudi, orang Nasrani menyekutukan Allah? Jelas, ya jelas sama sekali tidak. Ya, itu. Orang Yahudi kalau dikatakan apa menyekutukan Allah, menduakan Allah itu merupakan dosa yang besar, dosa yang berat. Hal yang sama juga dengan orang-orang Nasrani. Jadi dengan mengatakan bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi itu menyekutukan Allah, di sini Allah telah melakukan fitnah. Ya. Yang berikut dikatakan orang Yahudi dan orang Nasrani uh, punya pandangan bahwa Allah mempunyai anak, ya itu Allah mempunyai anak. Benarkah Allah itu mempunyai anak? Ya, orang Yahudi jelas-jelas akan menolak itu. Tidak ada dalam ajaran mereka. Hal yang sama juga dengan orang Nasrani. Sekali lagi, di sini tampak suatu kekeliruan sehingga haruslah dikatakan Allah telah melakukan fitnah. Ya, yang berikut dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani punya pandangan Allah mengangkat anak. Di satu sisi bisalah dikatakan konsep ini ada benarnya ya. Karena apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani itu punya pandangan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah. Mereka telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, nah, ini pandangan. Nah, akan tetapi, ya, pandangan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini telah diangkat menjadi anak-anak Allah bukan lantas berarti ini mau menyekutukan Allah. Sama sekali tidak. Jika Allah mengangkat anak itu dipahami menyekutukan Allah, di sini tampak jelas Allah Islam telah gagal paham. Ya. Nah, selain itu juga ya, mungkin bahwa Allah mengangkat anak ini dikaitkan dengan Yesus Kristus karena Yesus sering disebut sebagai anak Allah, ya. Ya, itu. Nah, akan tetapi ya sekalipun Yesus ini anak Allah, bukan lantas berarti bahwa orang Kristen itu menyekutukan Allah. Dan hal ini justru ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Nah, dari sini tampak sekali lagi bahwa Allah Islam gagal paham. Ya. Dari uraian di atas kita akhirnya sampai pada kesimpulan logis. Yang pertama, Allah Islam sibuk merecoki umat agama lain, ya. Di sini tampak bahwa Allah Islam itu sok hebat, arogan, sok tahu, padahal tidak tahu, ya, gitu.
Kesimpulan yang kedua, Allah Islam gagal paham tentang ajaran agama lain. Di sini Allah Islam tampil bodoh, memalukan, dan kurang bijaksana. Poin yang berikut, Allah Islam itu tukang fitnah. Allah Islam itu pembohong. Ya, karena apa yang dikatakan itu tidak benar alias bohong. Dan itu merupakan suatu fitnah. Dari sini kita harus mengatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Sekian dan terima kasih.